misalnya kita nggak respon, jadinya kemana ya CS-nya? Nama saya Adila Ardiawan. Di Sayurbox saya sebagai Customer Experience Manager. Namaku Rokayat, di Sayurbox sebagai Customer Experience Supervisor. Saat ini Sayurbox adalah platform e-commerce dengan pertumbuhan pastinya yang paling cepat di Indonesia. Juga saat ini kita mempunyai sebuah aplikasi yang bisa langsung diakses oleh customer dari rumah atau dimanapun. Dan keunggulan kami saat ini kita punya layanan instant delivery yang bisa diakses sama customer untuk pembelanjaan langsung 2 jam sampai ke rumah. Oke, sebelum kita pakai Zendesk, dulu ada beberapa kendala yang lumayan cukup concern buat kita. Yang pertama itu dari pelacakan tiket ya. Jadi kita ada kesulitan dari segi ketika ada customer hubungin, ternyata kan channel kita banyak ya, bisa dari message dan yang lain sebagainya. Jadi keburu viral duluan sebelum masuk ke kita. Nah, lag di situ yang bikin kita jadi wah ini nggak bagus nih, dan ini bad experience buat customer juga kan. Itu satu. Lalu kedua ada duplicate tiket, terus ada juga yang kayak kerjasama antara atau koordinasi antara timnya jadi kurang efisien. Terus respon jadi ada delay ketika customer hubungi kita, di kita tuh nggak ada notifikasi apa-apa. Jadi ada delay sehingga kita jadi yang lama responnya gitu, dan udah viral atau sudah hard complaint itu baru masuk ke kita, dan kita baru notice oh ternyata ini lumayan mengganggu ya buat kita saat ini. Sebenarnya ada banyak, tapi karena kita di bagian customer service itu yang paling penting sih, fast respon, kita jadi nggak bisa ngasih solusi yang tepat dan cepat buat customer. Kalau misalnya kita nggak respon, jadinya kemana ya CS-nya? Tantangan atau challenge yang dihadapi pas implementasi pasti ada, apalagi kita pengen ada beberapa nge-optimize dari sisi flow dan juga dashboard. Kebetulan karena kita nggak disupport sama tim technical dalam quote-unquote gitu ya, tapi jadi kita belajar sendiri, baca artikel dari Zendesk, baca message juga dari supportnya dari tim Chris. Jadi saat ini ada, tapi nggak terlalu yang menjadi obstacle banget sih. Cuma masalah kita mesti belajar dulu. Habis setelah belajar itu biasanya kita bisa nge-custom by ourselves sih dari sisi CS-nya sih. Tapi so far overall good. Benefit yang pertama pasti kita bisa berinteraksi sama customer lebih mudah ya. Maksudnya karena ada fitur omnichannel dan lain-lain, jadi kita interaksi dengan customer sangat sekarang ini lebih memudahkan lah customer buat reach out kita juga menjawab beberapa pertanyaan yang jadi lebih mudah karena single sign on kan. Terus yang kedua juga departemen lain yang mungkin menerima eskalasi case dari tim CS lebih mudah juga karena mereka bisa langsung untuk membuka Zendesk itu sendiri dan bisa langsung solve problemnya atau memberikan solusi untuk customer yang sedang mengalami problem. Terus juga ada dashboard yang Zendesk saat ini udah sediakan gitu ya, dan sangat-sangat bisa membantu kita untuk real time monitoring, juga melihat customer satisfaction kita via dashboard, sama juga kita bisa share beberapa dashboard yang memang kayak departemen lain butuhkan. Kita udah pakai Zendesk sudah lumayan lama ya, kebetulan dari kalau nggak salah itu dari 2020. Mengingat pengalaman yang sebelumnya kita pakai Zendesk, terus lalu kita pakai Zendesk sekarang, itu udah sangat menjawab sih menurutku. Kenapa? Karena banyak fitur-fitur Zendesk yang membantu proses pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Seperti fitur-fitur manajemen pertiketan, lalu banyak lainnya sebenarnya kalau misalnya kita sebutin satu-satu. Dan itu lumayan bikin kita lebih produktif dengan semua kemudahan yang Zendesk berikan.
bisa bikin kita lebih efektif dan efisien juga sih sebenarnya Zendesk. Masalah pasti ada lah ya, karena kita namanya kemitraan gitu kan sama Resolution dan Zendesk. Yang pasti biasanya kita banyak-banyak diskusi sama teman-teman, tim support dari Resolution juga. Terus untuk outputnya selalu memberikan win-win solution lah untuk kami sebagai user dan juga tim Trace sebagai kemitraan kita. Helpful, good collaboration.